Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Saya keluar dari topik dulu ya, karena habis kesel. Habis ngebuat video, ternyata dia tidak direkam. Materi kuliah lagi, aduh ya. Oke, saya mau menjelaskan yang sebelumnya banyak yang tidak tahu ceritanya seperti apa sih sebenarnya kuliah. Saya sih sudah buat postingan di teknik.kimia.unsika ya, sebenarnya agar paham sebenarnya apa sih SKS itu. Kadang kan mikir ya, kalau kamu kan kuliah hanya berapa tuh, dari jam 8 sampai jam 12 lah, terus shift 2 ya. Yang lain maksudnya ya, kalau kelas AB ya, A itu shift 1, B itu shift 2 lah. Terus yang kelas B itu kuliah dari jam 12 sampai jam 4 atau jam 5, oke. Tapi apakah benar itu kuliah? Ya, kadang-kadang berpikir kamu ngambil 24 SKS terus kuliah cuman 2 mata kuliah sampai hari Jumat lah. Kenapa nggak ngambil 48 SKS aja sekalian? Yang bisa 2 shift ya. Jadi kamu kuliahnya bukan 4 tahun tapi 2 tahun ya. Nah, begini penjelasannya ya. Penjelasannya itu 1 SKS itu sebenarnya adalah 50 menit. Ya, ceritanya. Jadi kalau semester ini kamu ambil SKS-nya 23. Sini ntar. Sini ada SKS ya. Ini SKS. Ini kamu ambil 1 ya. Maka di sini waktunya ya udah tinggal dikalikan aja kan. 1 kali itu ya berarti tinggal ini terus dibagi dengan si ini. Ini baru menit. Aduh pusing deh Bu, berapa sih jamnya? Oke, kita buat sini jamnya. Bagi 60 dong, ya. Ini jam. Berarti ada 19,16 jam. Ya, ini seminggu ya. Untuk seminggu. Kan kuliah 23 SKS 1 seminggu kan ya? Yakin kamu cuma ngabisin hampir 20 jam. Nah, sekarang saya tanya, kamu punya waktu 1 hari itu adalah 24 jam. Ntar, sini 24 jam. Oke, maka di sini menitnya gampang kan ya. Ini kalikan 60 kan ya. Ini menit. Ya. Sekarang 7 hari kan? 7 hari. Ya udah tinggal kali aja kan? Punya banyak nih. Menit. Jamnya udah kali aja. Nah, sekarang kamu pikirkan ya. Ini minggu. Ini minggu. Ya. Ini hari, ini per SKS, ini per hari saya bilang ya. Jadi bandinginnya kurang bagus nih ya, kurang bagus. Ini ke sini. Ini 1 hari, ini 7 hari. Oke, ke sini. Ini saya ubah ya, jangan 1 hari ya. Maksimal 3 SKS, saya anggap 6. Ya, saya anggap 6. Bentar, 6 SKS dia kebalik. Ini 1 ya, 1 SKS ini ya. Paling 1 hari itu kamu maksimal berapa sih? 6 SKS lah, kita anggap 3 SKS lah ya. Tidak ngitung praktikum ya saya. Berarti kan tinggal 6 kalikan 50 ya. Tinggal ini dibagi 60. 5 jam. Kamu punya waktu 24 jam, 5 jam dipakai buat kuliah doang, ya.
Berarti ada jam tidur lah ya. Jam tidur di sini tulis nih. Jam tidur. Saya bilang sini tidur lah. Tidur berapa? 8 jam. Ya, 8 jam. Berarti ada sisa dong sini, sisa. Sisanya berapa? Ya udah 24 kurangi 8 kurangi 5. Kamu punya 11 jam waktu kosong. Beneran ya? Otaknya berarti bener-bener fresh, bisa dijual ini ya. Sorry ya, agak kasar ya. Benarkah kuliah seperti ini? Ya. Terus punya waktu 11 jam ya. Himpunan. Makanya saya kadang lihat mahasiswa tuh sampai subuh ya. Sampai subuh. Kan 12 jam. Nah, 11 jam. Nah, ini yang 11 jam itu ya. Nah, ke sini. Bener nggak sih ini? Ya. 11 jam kamu habiskan waktu kamu. Nggak jelas ya. Dari 24 jam hampir setengahnya. Ini dengan demikian ya kita anggap nggak 11 jam lah, bantuin bapak ibu sejam. Mainin HP sejam ya. Ya, kalau 11 jam mending kamu jadi kerja paruh waktu aja ya. Kerja paruh waktu segala macam ini. Nah, arti kata selama itu ada yang salah dengan kamu mengartikan SKS. Nah ya, kenapa saya bilang mengartikannya salah? Ya iya, arti kata SKS itu bukan hanya di kuliahan. Jadi gini loh, kamu kan dulu sekolah nih, TK, SD, SMP, SMA. Ngerjain tugasnya di mana? Di kelas. Ya, jadi ada bahasan lah ya. Ya kayak pengajar memberi tugas di jam kuliah. Pertanyaan buat saya, harusnya pengajar memberi kuliah di jam kuliah. Nah, terus pasca kuliah selesai kan? Maksudnya break dan kawan-kawan ketemu minggu lagi minggu depan. Itu tugas diberikan. Yang waktunya kadang-kadang tuh paling seminggu berapa. Ini yang benar. Ya. Kenapa nanti ada di sananya? Jadi kalau lagi kuliah dikasih tugas dari jam pertama, misalnya gini, kuliah setengah 8, selesai bubar setengah 10. Nah, terus selama kuliah itu dikasih tugas, dosennya mungkin bahasanya mah nggak masuk lah, inilah ingong ya. Seharusnya ketika dia tidak datang, itu kita anggap ya oke lah reschedule, tapi catatannya beliau sakit. Ya, sakit. Yang sakit bukan anaknya, cucunya, kakeknya, pacarnya, omnya, tantenya, ataupun suaminya. Itu catatan dari seorang pekerja. Ya, coba aja kamu tanya deh yang kerja di pabrik atau di mana ya. Yang boleh dia izin segala macam itu hanya dirinya sendiri ya. Itu yang saya tahu, dan pengalaman adalah ketika dosen itu sakit dan kawan-kawan, dia akan melakukan reschedule, bukan ngasih tugas. Jadi saya nggak dapet hidup yang kayak gitu waktu dulu ya. Jadi dikasih tahu adalah ya demikian, dari dulu emang demikian dapatnya. Jadi bukan sakit terus kasih tugas rame sampai 50 halaman 100 halaman gitu ya. Oh enggak, bukan ke situ. Oke. Nah, dengan menjelaskan seperti ini ya, dia bilang 1 SKS itu 50 menit. Berarti kalau 3 SKS, sorry. Ini saya copy lagi ke sini. Kalau 3 SKS, buat 2 SKS lah ya. SKS ya udah kali aja. Kali 100 menit. Alias berapa? Hampir 2 jam ya, nggak sampai ya. Udah tinggal dibagi 60. 1,667 ya jam. Kalau 3 SKS berarti berapa nih? Dia 150 menit. Nah, ini dibagi 60. 2,5 jam. Jadi kalau kuliahnya mulai jam 7.30, berarti selesainya jam 2 jam setengah ya, jam 10. Itu dia
ya bukan yang 90 menit ya. Nggak tahu deh. Kalau di sini mah, kalau Tekim waktu itu kemarin dapat data, terus saya minta 3.17 kita yang blokade lah. Nah ini udah disesuaikan. Jadi misalnya 2 SKS nih 7.30 selesainya 9.10 ya. Jadi kalau 2 SKS kita mulainya 7.30 selesainya tuh 9.10 karena dia 100 menit. Kalau 100 menit itu kan arti kata kamu tambahin aja 90, jadi kan jam 9, 10 menit. Nah ini yang makanya di sini tuh kita jam-jamnya diubah semua ceritanya ya. Dan ini tidak ada tabrakan antara praktikum ini ya. Praktikum tuh ada sendiri jadwalnya, tidak boleh bertabrakan dengan mata kuliah apapun ya. Jadi kalau tugasnya di prodi setahu saya ya, misalkan ada kuliah umum dadakan dan kawan-kawan dan itu membutuhkan tenaga dari mahasiswa, semuanya harus hadir, maka semua mata kuliah ini dikunci. Misalkan Senin kan sini ada kuliah, misalnya Senin jam 10 nih, jam 11 nih ya, jam 10 ada mata kuliah umum nih, maka kuliah yang alat-alat industri, ini kebetulan saya lah ya ini ya, itu dikunci, kosong. Di sini Senin ini juga jam 10 nih kan ya, kosongin kalkulusnya, terus ini kosong. Jadi dosennya akan saya hubungin untuk mengganti waktu karena ada kuliah umum dan kawan-kawan, sehingga nanti akan didiskusikan di jam berapa yang kosong, dan biasanya saya menyediakan ruang yang kosong ataupun mahasiswa saya mencarikan ruang kosongnya. Nah itu oke kalau misalkan mengganti mata kuliah karena ada kepentingan dari prodi ya, bukan kepentingan pribadi. Lain lagi kalau kepentingan pribadi, jadi kepentingan prodi karena ada kuliah umum atau kuliah tambahan, dan semua harus mengikuti jalur itu. Tidak boleh ada yang mahasiswanya ditahan. Sepanjang saya punya pengalaman, kalau kita punya acara kayak kemarin di Prismian ya, yang kuliah tetap kuliah, padahal itu penting banget buat kamu ya segala macam ya, silakan aja lah, rezeki masing-masing lah ya, setidaknya saya sudah membawahi acara tersebut. Nah kalau di teknik kimia ya, kalau memang itu adalah urusan bersama maka semua harus dikunci. Misalkan nanti kita mau ada kunjungan nih ya, atau kita itu ya udah hari itu di shutdown kan semua kegiatan perkuliahan, dan dosennya harus dilibatkan ya. Kalau misalnya dosennya nggak terlibat ya sudah gitu ya, setidaknya sudah membawahi semua. Jadi bukan 1-2 dosen yang diturunkan, bukan, semua dosen diturunkan, karena di situ harus ada pendampingan terhadap mahasiswa. Nggak mungkin dong satu dosen megangin 30 mahasiswa ya, itu runyang banget ya. Jadi ceritanya ke sana. Tapi kalau misalkan di perjalanannya dosen nggak bisa lah rata-rata ya, ya sudah turun aja yang ada ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nggak ada alasannya ada kuliah segala macam, jadi langsung fokus ke anak-anak, karena posisinya setiap kegiatan yang mendampingi mahasiswa itu dosennya harus turun tangan. Nah itu yang sebenarnya karena teknik kimia ini kecil, jadi lebih simpel mengurusnya ya. Jadi lebih ngelihat gitu, kalau misalnya gini deh, misalnya punya anak sekali langsung 4, gimana ngurusnya. Nah itu kan membingungkan ya kalau secara ininya. Jadi kalau dulu saya paling banyak angkatan, dalam satu angkatan tuh hanya 50 orang, tidak lebih tidak kurang. Silakan cek di Unila ya. Kalau di Undip lain lagi, dia bisa 180, tapi satu kelasnya di Undip itu, ini kalau Unila ya, dia itu hanya 50 orang, 50 mahasiswa. Ini satu angkatan loh, ini punya teknik kimia. Kalau yang Undip itu dia 180, jadi dibuat jadi 90. Ini jadi 2 kelas ya, dan kelasnya emang besar ya, kayak kelas bioskop lah ya saya bilang. Jadi sesuai proporsinya ya. Kalau misalkan nanti ada ya, kalau misalkan ya waktu itu pernah di TI saya pernah jalankan itu, ruangannya gede nggak pernah dipakai gara-gara proyektor rusak, dan karena itu bisa banget, jadi lebih enak ya, dan tinggal pakai mic aja segala macam itu ya masing-masing ya. Tapi kalau di Unila memang sampai detik ini 50 satu angkatan, bahkan pernah drop ke 30 ya, pernah drop ke 30, tapi kami ada di 50 angkatan ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang SKS ya. Dengan demikian saya akan memberikan contoh ya. Di semester ketiga saya pernah ngambil mata kuliah yang paling banyak SKS-nya dibandingkan mata kuliah semester-semester yang lainnya, yaitu 23 SKS. Kalau 23 SKS berarti saya tinggal kalikan 50 ya. Ini menit, ini jatuhnya 1 minggu ya.
Ini jatahnya adalah 1 minggu karena 23 SKS kan ya. Nah, sekarang saya punya waktu 1 minggu 7 hari ya. 7 hari 7 hari berarti kan tinggal 24 kalikan 7. Ini jam ya jatuhnya ya. Seharusnya saya kalikan 60 menit dulu ya. 60, ini jatuhnya menit. Nah, kalau yang sini baru jam. Ini bagi 60, ini bagi 60. Ini jam. Oke, arti kata sebenarnya begini, arti SKS itu ya. Dalam satu SKS, setelah menyelesaikan di dalam kelas, ini kan kelas ya ceritanya. Ini kelas. Nah, ada yang kamu selesaikan ketika di rumah. Kan ada tugas tuh segala macam. Tugas tuh bukan dikerjain di kelas ya. Jadi ada rumah, pekerjaan rumah lah kita bilang. Jadi dalam satu SKS ya, itu ada namanya 60 menit. Kamu itu melakukan tugas mandiri. Lalu ada 60 menit adalah pendalaman materi. Jadi kamu mengulang lagi materi yang kamu pelajari tadi ya, atau menambah materi sendiri. Arti kata singkat kata di sini kamu ada waktu, ini kan 60 menit ya, 2 jam ya. Arti kata ini saya tambahkan saja. Alias di sini adalah 2 jam. Ini baru satu SKS-nya loh ceritanya ya. Berarti kalau saya punya 23 ya, yang rumah ya. Berarti kan 23 SKS dikalikan 120 menit ya. Sorry. Ini 23 SKS ya. Ini tinggal 23 kalikan 120 kan? Ini menit. Salah. Ini 2 jam. Berarti kalau di sini aslinya 48 jam. Jadi dalam 23 SKS ya, dalam 23 SKS kamu mengambil mata kuliah itu kuliah di sekolah, di kampus itu sebanyak, saya ambil 20 jam lah ya, biar enak ya. Saya anggap 20 jam. Ini saya pindahkan ke sini aja ya, biar bulat lah ya. Ini saya tulis 24 jam. Nah, 20 jam. Nah, terus ini yang kuliah. Ini yang di rumah. Arti kata, kamu total waktu, total belajar, itu adalah 46 ditambah 20 jam per minggu. Per minggu ya. Nah, sekarang kita hitung nih, kamu 7 hari punya ini ada 168 jam. Sekarang saya bilang 7 hari kamu sini ada jam tidur. Jam tidur berapa? Kita hitung 7 hari. Ya. Terus kamu ada 8 jam tidurnya. Ya. Berarti di sini dong ada 7 hari kalikan 8 jam. 56. Nah, kamu punya waktu 168 ya. Waktu kamu ya, kamu punya waktu sebanyak 168. Jam tidur kamu adalah 56 ya ceritanya. Dengan demikian kamu punya sisa waktu dong. Sisa waktu kamu ya udah
yaitu 168 dikurangkan waktu belajar kamu, dikurangkan waktu tidur kamu, ini adalah jam per minggu. Atau berapa jam sih dalam seharinya? Ya udah nih dibagi aja dengan 7. Ini jam per hari. Kamu punya waktu lenyeh-lenyeh ya. Lenyeh-lenyeh sebanyak 6,5 jam. Lihat, kamu tadi berpikir 11 jam. Ya, ini baru sehari loh. Ya, ini per hari. Padahal aslinya kamu tuh punya waktu kosong 6,5 jam. Jadi kalau kamu sibuk dengan himpunan, cuman sibuk ada di 6,5 jam. Mungkin 2 jam lah di himpunan, masih ada sisa 4,5 jam dong. 4,5 jam mungkin kamu sejam bantuin ibu kamu. Terus kamu belum hitung belum hitung waktu dari rumah ke kampus, ya kan ya, belum hitung macet dan kawan-kawan. Ini 6,5 jam per hari. Kalau kuliahnya ideal ya, ideal tuh gini. Jadwal Senin ya Senin ya, bukan datang langsung hilang dosennya atau gimana, bukan. Ini kalau idealnya ya. Jadi kalau kamu berpikir dalam hitungan 23 SKS, kamu punya waktu banyak banget luang, itu kamu dalam zona bahaya sepertinya ya. Kecuali kamu ya bawaan dari orang yang memang pintar segala macam ya, saya nggak tahu ya. Nah ini yang saya hitungkan SKS. Jadi bukan arti kata hanya kuliah di kampus 20 jam ya, itu dia 23 SKS itu mabok ya. 20 itu udah makanya kalau kuliah pertama kali itu dia ada di 20 kayak menghitung kemampuan kamu tuh berapa sih sebenarnya ya, tahan di berapa SKS. Jadi kalau ada yang terus-terusan ngambil 23 dipertanyakan kembali. Kenapa di ITB saja per semester didesain 19 SKS? Ini ITB ya. ITB, Teknik Kimia ITB ya. Dia 19 SKS per semester. Sekarang kita punya semester itu sebanyak 7 saya bilang ya. 7 semester. Semester 8-nya cuma TA aja lah kita anggap. Udah kita kali ini ya. 133, 7 semester. Ya. Kita butuh 144 kan buat lulus kan? Nah, sekarang TA kita anggap 4. Kalau teknik kimia 4 dia, 4 SKS. Berarti udah 137 kan ya? Ini tambah ini. Arti kata kita butuh berapa nih? 144 kurangin 137. Ada 7 SKS. 7 SKS ini bisa jadi ada mata kuliah pilihan dan kawan-kawan. Jadi hanya beberapa semester saja kamu itu ngambil yang ibarat kata 23, 21 dan kawan-kawan. Kalau kamu ambil 20, kita anggap 2 semester aja ya. 2 semester aja kamu dia 19 SKS, lalu kamu ambil 20 SKS adalah dia 5 semester ya. Di sini ya. Bentar. Kita anggap di sini saya ambil pertama 19, terus selanjutnya ini 2 semester, yang ini 5 semester ya. Ini dikalikan dengan ini, terus ini dikalikan dengan ini. Totalnya berapa nih? 143. Ya. Kalau kita kurangkan ini 20, 138. Berarti kan ada 4 SKS untuk TA 142, ada 2 lagi mata kuliah pilihan. 2 SKS, 2 mata kuliah. Arti kata, dengan setting 19 SKS per semester, ya, itu kamu bisa lulus tepat waktu. Yaitu 4 tahun. Ya, arti kata di sini. Ngapain sibuk ke 23 SKS? Sebenarnya, kecuali ada hal yang ingin kamu kayak, kalau saya sih ya, kan ada mata kuliah pilihan, pingin tahu ilmunya seperti apa, walaupun mata kuliah pilihan itu hanya dihitung mungkin 5 mata kuliah lah yang bisa dimasukkan ke dalam transkrip ya, sisanya itu dia dibuang lah ya. Kalau ingin dapat ilmunya sih oke, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar kamu ingin cepat-cepat lulus segala macam, kalau saya sarankan kamu menghabiskan waktu kamu terlalu percuma ya. Jadi kamu ngejar apa sebenarnya? Kalau kamu ngejar pengen cepat lulus,
nanti deh kalau udah lulus kamu akan memikirkan, ya. Kamu akan merindukan hal-hal kamu kuliah. Ya. Nah, jadi dengan setting 19 SKS per semester itu bisa ditempuh dalam 7 semester. Semester ke-8 tuh ngambil mata kuliah aja berapa, atau semester 7 atau semester berapa kamu habiskan lah mata kuliah pilihannya, sehingga tinggal 4 SKS saja untuk TA. Arti kata, itu sudah desain. Kenapa dengan 9 SKS, 19 SKS? Ini berapa sih IP minimalnya? Kalau kita kan untuk ngambil mata kuliah di semester selanjutnya adalah berdasarkan IP semester ini. Itu 2,51 kalau nggak salah. IP 2,51 apa 2,50 ya, saya lupa. Antara dua itu ya. Kalau 2,50 nggak enak, 2,51 itu kamu bisa ngambil 19 SKS. Arti kata, anak yang paling ong ya saya bilang ya, itu bisa dia lulus 4 tahun. Jadi kalau di luar sana ada yang lulus di bawah ini ya, itu anak parah saya bilang. Ya setidaknya adalah di semester 1 atau 2 kamu bagus lah ya segala macam sehingga bisa ngambil berapa SKS. Biasanya kan begitu masuk semester 6, 7 mulai tobat gitu kan ya, 8 tobat, bisa lah mencapai ke angka 3,00. Sebenarnya bisa ya. Nah, dengan melihat seperti ini ya, kita jelaskan dulu nih, kembali dulu ke SKS di awal. SKS itu artinya apa? Saya itu kuliah berapa SKS, dalam satu SKS itu berapa puluh menit. Jadi kalau kamu di kelas 90 menit 3 SKS, berarti kamu hilang berapa? 60 menit. Jadi kamu kan 3 SKS tuh 90 menit. Sekarang ini kan harusnya 150 menit. 150 kurang 90, 60. 60 itu adalah 1 jam. Nah sekarang kamu hitung berapa SKS yang 3, berapa buah SKS yang 3, dan berapa jam yang kamu hilang. Ya, dengan hilang itu berarti nanti akan menambah beban kamu di rumah. Ya, arti kata kan di sini hilang, sini masuk nantinya. Dengan demikian, kamu total belajar itu dengan 23 SKS 66 jam. 66 jam dengan pekerjaan 2 jam itu tambahan di rumah untuk ngulik lagi materinya, ini apa tugas mandirinya, segala macam ya. Dan memang kalau tugas itu sudah di-set dia 60 menit sebenarnya. Jadi kalau beban jadi seharusnya tugas itu dihitung berapa jumlah soal yang diberikan, bukan oke 51 soal selesaikan ya. Oh. Ya, bukan itu sebenarnya. Jadi kalau sepengalaman saya, ini ya sharing ya saya, tugas itu paling banyak 5. Ya, apalagi termodinamika mata kuliah itu paling banyak 5. Itu pun seminggu setelah diberikan materinya segala macamnya. 5 itu aja kita kadang bolak-balik. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak nyambung misalnya dalam waktu 2 jam ini nih, saya pendalaman materi lagi nih 60 menit nih di rumah, terus ngerjain tugasnya 60 menit. Nah ini nih nggak nyambung nih misalnya saya, maka waktu istirahat saya 6,5 jam ini hilang ke sini ya. Dan saya nggak tahu kalau mereka pada sibuk untuk himpunan segala macam, saya nggak tahu. Jadi waktu ini tuh ketarik ke sini ya. Ditambah sehari itu saya bolak-balik itu kemungkinan tuh 1,5 jam ya. Jadi perjalanan itu bisa 1,5 jam. Kalau 1,5 jam ya udah ini dikurangin aja. Nah saya punya waktu tuh 5 jam. 5 jam ditarik buat nggak ya, mungkin waktu itu lolot banget lah ya, lelet lah segala macam. 2 jam tuh bisa masuk ke sana. Itu baru 1 mata kuliah ya. Baru 1 mata kuliah. Dan kadang-kadang kan ada yang ya memang saya lalai misalnya ya, menumpukan satu pekerjaan, akhirnya tuh ya nggak tidur. Jadi 8 jam tidur ini hilang. Ya tinggal introspeksi diri aja ya. Ini penjelasan maksudnya ya. Penjelasan mengenai arti SKS yang sebenarnya tuh seperti ini ya. Jadi kalau kamu ngambil mata kuliah sampai 23 dan kamu merasa tidak seperti itu, entahlah ya. Kalau saya sih 23 tuh udah aduh ya, merayap banget lah ya di tanah itu ya sebenarnya ya. Capek sekali karena beban pekerjaannya seperti apa, dan metode kuliahnya beda-beda. Ada yang kita lintas jadi bareng senior gitu ya, bareng senior tahu sendiri ya, wajar lah kalau kita ngambil mata kuliah atas yang kakak tingkat kita gimana gitu, itu wajar sekali. Yang kedua ketika kita ngambil mata kuliah di bawah ya, dan sepengalaman saya waktu dulu saya pernah ngulang dan pernah ngambil mata kuliah ke atas, dan jam-jamnya itu nggak ada yang tabrakan, tidak ada tabrakan sama sekali. Jadi sudah di set seperti itu,
tidak akan tabrakan. Jadi kelas itu cuman ada 1, 2, 3, ada 4 kelas. Kita cuman ada 4 kelas. Jadi satu angkatan satu kelas. Jadi tidak ada masalah perebutan kelas, itu tidak ada. Jadi kelas dipakai ada orangnya itu nggak ada. Jadi kalau kelasnya kosong baru bisa kita pakai buat kayak ngerjain tugas bersama segala macam. Dan kita nggak punya kayak kelas yang pasti kelas itu kosong gitu ya. Biasanya kita ngerjain di ULK ya, atau di kantin atau di perpus segala macam tuh ya terserah lah ya. Atau kita ambil kursi dari dalam keluar deket-deket WC waktu itu ini segala macam ya. Kalau misalnya kamu punya kesempatan waktu nanti ke Unila, kamu bisa lihat sendiri gedungnya seperti apa. Gedung kami ada 3 lantai ya, dan ada satu lagi gedung segala macam. Dan yang nggak semua terisi. Gedung lantai 1 itu cuma buat kuliah, 2 tentang dosen, 3 adalah praktikum dan laboratorium dan seminar. Jadi tidak ada ceritanya kalau kuliah itu tabrakan. Dan kita semua komit dengan bersih ya, tidak yang sampai orang ngebersihin segala macam ya. Nah, ini terkait dengan SKS. Jadi saya harapkan yang lagi ngambil mata kuliah berapa, jadi kamu tahu waktu yang kamu luang harus kamu berikan. Jadi biasa ya kalau misalnya begadang segala macam itu tuh umum ya, karena kan dia pasti akan naik tapakannya ya, SD, SMP, SMA, waktu-waktunya sampai kuliah dan kerja dan kawan-kawan. Jadi harus memahami dulu arti SKS yang sebenarnya itu apa. Kalau memang nanti di kelas kamu dapat 90 menit, maka kamu harus menambah sendiri dalam satu ini. Dan saya no comment yang itu. Kalau di Tekim saya tidak mau, karena tahu itu modelnya seperti ini. Jadi kalau 3 SKS itu kalau di kami itu sebenarnya di partisi. Jadi dalam seminggu itu ketemu 2 kali sebenarnya ya. Jadi minggu misalnya hari Senin dia 2 SKS, terus hari Kamisnya dia 1 SKS itu sebenarnya. Cuman karena ada beberapa hal yang gimana ya, mungkin budaya sehingga akhirnya sudahlah babat aja 3 ya. Pinginnya saya ke arah sana budayanya, jadi 2-1 ya, karena 3 jam dalam kelas ada beberapa itu bosen ya. Tapi kalau saya sih enggak ya, apalagi ngeliatin kamu ya, enggak gitu-gitu banget. Oke, itu aja penjelasan tentang SKS ya. Dan kadang-kadang saya juga bercermin dengan kampus-kampus yang lain. Kita tuh apa yang kita harapkan dari sebuah SKS dan kawan-kawan, karena yang kita butuhkan apa sih sebenarnya. Terima kasih atas waktunya. Silakan like, komen, dan share terkait dengan kebutuhan kamu. Dan silakan misalkan ada yang kamu tidak mengerti dari sini, kamu bisa tonton lagi berulang dan lalu kamu berikan statement atau pertanyaan yang kamu butuhkan. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi.